dem. Tumbak ting ting dem. Tumbak ting ting tulipak dem dem. Perkenalkan, nama saya Fazila, asal dari Kota Kuningan. Akan membawakan sebuah cerita legenda ikan dewa Cibulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nah, hadirin harus tahu nih, di Kuningan letaknya tak jauh dari sekolahku ada tempat wisata yang cukup terkenal. Kolam Cibulan namanya. Di dalam kolamnya terdapat ratusan ikan kancra bodas yang konon katanya ikan-ikan itu adalah jelmaan dari manusia, yaitu jelmaan dari prajurit Siliwangi. Nah, begini asal-usulnya. Tumprak ting ting tulipak dem dem. Tersebut kerajaan di tanah Sunda yang dipimpin oleh seorang raja bijaksana dan sakti mandraguna, Prabu Siliwangi, itulah namanya. Suatu ketika Prabu Siliwangi sedang termenung di istana, mengetahui ada sekelompok prajuritnya yang belum pulang selesai perang. Ia khawatir ada yang terjadi kepada mereka. Paman Pati, kemarilah. Iya Paduka, ada apa gerangan Paduka memanggil hamba? Perang telah usai, tetapi mengapa para prajurit kita belum datang? Hamba yakin mereka baik-baik saja. Mungkin ada sedikit kendala di perjalanan. Baiklah kalau begitu, kirimkan utusan untuk mencari mereka dan suruh mereka untuk segera kembali ke istana. Siap, laksanakan Paduka Prabu. Akhirnya dikirimkan seorang utusan untuk mencari para prajurit dan menyuruh mereka untuk segera kembali ke istana. Utusan itu diberikan surat resmi dari sang Prabu untuk menyuruh para prajurit kembali ke istana. Utusan itu pergi meninggalkan istana menaiki kudanya. Malam pun tiba. Sang utusan sampai di sebuah hutan yang letaknya tak jauh dari kaki Gunung Ciremai. Dari kejauhan, ia melihat sebuah cahaya. Ia pun mendekati cahaya tersebut. Semakin dekat, cahaya itu semakin terang dan semakin terdengar suara nyanyian serta gelak tawa. Ternyata itu adalah prajurit Siliwangi. Mereka sedang berpesta pora. Ada yang mabuk-mabukan, ada yang bernari-nari tak beraturan, ada juga yang beradu kekuatan sambil memasang taruhan. Melihat itu, sang utusan pun geram. Ia turun dari kudanya dan lantang berteriak. Wahai para prajurit, hentikan semua pesta ini. Siapa kamu? Beraninya memerintahkan kami. Saya adalah utusan dari istana. Saya kesini membawa pesan dari sang Prabu untuk menyuruh kalian segera kembali ke istana.
Begini sahabat, kita hanya merayakan pesta kecil. Bagaimana kalau kamu ikut berpesta bersama kami? Lalu esok baru kita kembali ke istana. Tidak bisa, kau harus segera kembali. Alah, kau ini sok patuh. Kita ini di tengah hutan, jauh dari istana. Mana mungkin Sang Prabu tahu? Tidak bisa, kau harus segera kembali. Atau apa? Kau mau melaporkan kami? Laporkan saja, kami tidak takut. Kau mau pulang? Pulang saja sana sendiri. Ayo teman-teman, kita lanjut berpesta. Para prajurit tak mengindahkan sang utusan. Ia juga membangkang perintah sang Prabu. Akhirnya utusan itu pun kembali ke istana. Iya. Sesampainya di istana, ia melaporkan semuanya kepada sang Prabu. Setelah sang Prabu mendapatkan laporan dan mendengar bahwa para prajurit membangkang, itu membuat hati sang Prabu sangat sedih. Keesokan harinya, Prabu Siliwangi berangkat ke hutan yang dimaksud sendirian. Iya. Sesampainya di hutan itu, ia melihat suasana bekas pesta. Banyak sisa makanan dan minuman yang berserakan di mana-mana, serta para prajurit yang tidur bergeletakan di mana-mana. Tiba-tiba ada satu prajurit yang menyadari kedatangan sang Prabu. Hei, sang Prabu datang. Ayo lekas bangun. Hei, sang Prabu datang. Ayo lekas bangun. Waduh, Kang, sang Prabu datang. Ayo lekas bangun. Matilah kita. Satu persatu para prajurit terbangun. Mereka berkumpul sambil tertunduk menunduk. Jadi ini yang kalian lakukan, berpesta di tengah hutan semalaman. Aku cemas menunggu kalian, tetapi kalian malah berpesta semau kalian. Maafkan kami Prabu. Kami janji tidak akan mengulanginya lagi. Maafkan kami. Mengapa kalian mengabaikan perintahku? Sekali lagi, maafkan kami Prabu. Kami janji tidak akan mengulanginya lagi. Maafkan kami Prabu. Kalian adalah prajurit-prajurit terpilih. Seharusnya kalian menjaga keamanan, bukannya berpesta semau kalian. Karena kalian senang tinggal di hutan ini, maka tinggallah kalian di hutan ini selamanya. Dengan penuh amarah, Prabu Siliwangi pun meninggalkan tempat tersebut. Iya. Tiba-tiba awan hitam datang memayungi para prajurit. Diikuti petir yang menggelegar. Dar! Petir menyambar tanah dengan keras hingga membuat sebuah lubang. Disertai hujan yang turun dengan deras hingga memenuhi lubang tersebut dan menggiring para prajurit memasuki lubang tersebut. Tiba-tiba terdengar suara teriakan tolong dari para prajurit. Mereka merasakan sakit di dalam tubuhnya yang luar biasa. Kulit mereka mengeluarkan sisik. Mulut mereka memoncong. Mata, tangan, dan anggota tubuh lainnya perlahan berubah menjadi ikan. Tolong kami. Apa yang terjadi pada kami? Hah? Kulitku? Mengapa kulitku mengeluarkan sisik? Mulutku, apa yang terjadi pada kami? Tolong, mataku, Robin.
Duh Gusti anu maha suci, sing abdi rumaos, pangna abdi dumugi ka kesrek reka sepuh parantos ngusir, tak kabur sareng tega nunduk sapu. Suasana kembali tenang. Hujan pun reda. Awan hitam mulai menghilang. Tak tampak lagi para prajurit. Hanya terlihat kolam yang dipenuhi ikan kacra bodas yang bersinar. Dan pada malam hari, kolam tersebut memantulkan cahaya yang sangat terang, seperti cahaya bulan. Sekian ceritanya. Ah iya nih, sebelum pulang saya mau kasih pantun dulu. Jangan lupa ya cakepnya. Jalan-jalan ke kolam Cibulan. Bawa bekal gandum dari pasar Kepuh. Sekian dari saya, semoga berkesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan PJ Bupati Gunung.